Budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan, kebajikan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik yang di sekolah yang berpihak pada murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter, khususnya di sini sebagaimana kita ketahui terkait dengan profil pelajar Pancasila. Pada murid dan budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi nanti kita akan bahas ada beberapa teori kontrol yang sering kita gunakan di lingkungan sekolah ini. Secara tidak sadar mungkin kita tidak paham bahwa ini teori kontrol yang sering saya laksanakan di sekolah. Selanjutnya, budaya positif muncul dari kebiasaan-kebiasaan kegiatan positif. Sebelum terjadi adanya budaya positif, otomatis yang ada hanyalah kegiatan-kegiatan positif yang sering dilakukan di sekolah. Kegiatan itu sehingga lama-kelamaan akan menjadi budaya yang sering dilaksanakan di dalam sekolah maupun di lingkungan kelas. Contohnya, seluruh siswa terbiasa untuk membuang sampah pada tempat sampah tanpa ditegur atau diingatkan oleh guru. Ketika ada siswa yang melihat sampah dan membuang sampah kepada tempatnya tanpa teguran atau tanpa peringatan dari seorang guru, secara tidak langsung budaya positif itu sudah tertanam di dalam diri siswa kita. Terus yang kedua adalah kelas selalu bersih dan nyaman. Guru dan siswa saling menghargai. Apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Pentingnya lingkungan positif. Yang pertama yaitu lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12. Selanjutnya, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan, kebebasan untuk berproses, belajar membuat kesalahan, kemudian belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran dengan baik. Nah, tadi ada yang teori kontrol ya. Ini teori kontrol. Teori kontrol ada yang disebut stimulus respon dan ada teori kontrol. Biasanya di stimulus respon itu realitas atau kenyataan yang ada bahwa semua kebutuhan siswa itu sama, yaitu mendapatkan pelajaran. Tetapi di dalam teori kontrol kebutuhan siswa itu berbeda. Berbeda itu siswa itu tumbuh berdasarkan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Otomatis pandangan saya dengan ibu berbeda dengan apa yang ada di sekolah, di lingkungan kita. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi sehingga muncul perilaku itu di dalam kehidupan kita. Meskipun itu adalah perilaku yang salah, tetapi ada sesuatu hal atau ada kebutuhan dasar yang berusaha kita penuhi sehingga perilaku itu terjadi. Selanjutnya di dalam stimulus, orang lain bisa mengontrol saya. Di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian di dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Di dalam teori, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir yaitu di dalam stimulus respon, model berpikir
menang kalah. Dalam teori kontrol, model berpikirnya menang menang. Siswa mendapatkan kebutuhannya dan guru menyelesaikan tugasnya. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas yang ada. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, dan sebagainya. Inilah nanti yang akan diterapkan sehingga menjadi disiplin positif dan akan berakar dan menjadi budaya yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di mana kita? Ketika mendengar kata disiplin, hal yang terlintas adalah misalnya hukuman, tata tertib. Tata tertib itu harus dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan mendapatkan hukuman atau konsekuensi yang berlaku. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak dilakukan sama sekali. Disiplin menurut Belajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Terkadang ketika ada tata tertib ataupun peraturan yang ada di dalam kelas yang terpampang di depan papan tulis, misalnya ada aturan, misalnya siswa harus datang jam 7.30 di kelas. Ketika siswa melanggar aturan itu, otomatis kita akan memberikan hukuman atau konsekuensi terhadap pelanggaran yang dibuat oleh siswa tersebut. Sebenarnya aturan itu atau hukuman itu hanya akan terjadi di dalam motivasi eksternal dalam diri siswa, bukan motivasi diri siswa. Misalnya ketika siswa berbuat terlambat datang sekolah, otomatis besoknya siswa akan datang lebih awal. Tetapi kapan Bapak Ibu guru tidak ada di ruangan, bisa saja siswa itu akan kembali terlambat lagi. Karena itu motivasinya hanya dari luar, motivasinya hanya dari guru, bukan motivasi dari dalam dirinya. Tidak ada niat yang baik dalam dirinya untuk mengubah perilakunya itu. Kemudian menurut Liang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata akar yang sama dengan disciple atau murid ataupun pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Jangan sampai dia masuk ke aliran sesat. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri, bukan ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, ini adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar yang akan menjadi fondasi dalam bersikap dan berperilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi yang berperilaku. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan yang akan kita
sebagai acuan kita, tidak terlepas dari ras, golongan, suku, ataupun agama yang ada di lingkungan ini. Kemudian, beberapa institusi atau organisasi di pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila adanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan sebagainya. Itulah nilai-nilai yang akan kita tuju di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 teori motivasi yang sering kita laksanakan, tapi kita tidak sadari bahwa ini teori motivasi yang saya lakukan. Menurut Dian, dalam bukunya Restructuring School Disciple menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi untuk melakukan sesuatu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saya ditugaskan untuk mengikuti seminar. Di dalam diri saya tidak mau, tapi terpaksa saya lakukan karena saya takut dihukum atau ditegur sama pimpinan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu hanya karena ingin dipuji, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kemudian teori yang ketiga, yang seharusnya teori yang kita tuju bersama. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan itu atas dasar motivasi kita sendiri yang ingin adanya perubahan, belajar secara mandiri dan berkolaborasi seterusnya. Umumnya begitu. Selanjutnya hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kapan hukuman itu ada? Ketika siswa membuat pelanggaran. Misalnya di dalam aturan sekolah kita, siswa diharuskan menggunakan sepatu warna hitam. Tetapi ketika ada siswa yang menggunakan sepatu warna putih, secara otomatis hukuman itu akan layu secara sendirinya. Hukuman itu akan bersifat searah. Hukuman itu berawal dari guru itu sendiri. Hukuman merupakan identitas gagal yang akan mengakibatkan kegagalan di dalam diri siswa kita. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Atau penghargaan dari pihak guru ketika dia berbuat baik atau sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Inilah yang sering terjadi. Kemudian selanjutnya penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya ketika siswa saya berhasil melakukan kegiatan ini, saya akan memberikan hadiah. Jadi otomatis siswa itu akan terpacu untuk melakukan sesuatu itu agar bisa mendapatkan penghargaan atau pujian dari seorang guru. Tetapi kapan tidak ada lagi stimulus ataupun respon yang diberikan kepada seorang guru untuk siswa, tidak ada lagi penghargaan yang akan diberikan, secara tidak sadar siswa itu juga akan menarik diri untuk melakukan hal tersebut. Karena dorongannya hanyalah penghargaan. Dia ingin mendapatkan hadiah atau ingin mendapatkan pujian. Selanjutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta akan kehilangan motivasi dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik,
Maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di dalam restitusi ini, ketika ada siswa yang berbuat melanggar aturan atau melanggar keyakinan, guru di sini akan mengadakan kolaborasi dengan siswa dengan mengikuti 3 tahapan restitusi. Yang pertama yaitu menanyakan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama. Jadi ketika ada siswa yang berbuat kesalahan, guru dan siswa akan berkolaborasi untuk mencari solusi bersama sehingga siswa itu merasa tidak terhakimi. Selanjutnya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi makanya disarankan di dalam kelas kita buat keyakinan kelas, bukan aturan kelas. Di dalam membuat sebuah keyakinan kelas, kita berkolaborasi dengan siswa. Siswalah yang membuat aturan itu atau keyakinan itu, sehingga keyakinan itu akan tertanam di dalam dirinya bahwa keyakinan ini adalah saya yang buat, dan seharusnya saya tidak melanggarnya. Misalnya contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Sebenarnya maknanya sama, cuma hanya dalam penempatan kalimat yang baik. Jangan berlari di kelas. Ini lebih dominan kepada larangan ataupun aturan yang keras misalnya. Berbeda dengan berjalanlah di kelas atau di koridor. Ini sekedar semacam himbauan atau ajakan kepada siswa. Contoh keyakinan kelas, baik di tingkatan kelas 1, kelas 5, dan tingkatan kelas 7. Untuk keyakinan kelas di kelas 1, karena siswanya masih berumur 7 tahun, sehingga bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa yang sederhana. Misalnya keyakinan di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, dalam hal ini mengerjakan tugasnya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai atau tidak berkelahi, tidak mengganggu teman. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selanjutnya contoh di keyakinan di kelas 5. Bahasanya sudah agak sedikit naik karena sesuai dengan jenjang. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu dan menolong temannya. Selanjutnya, contoh keyakinan yang bisa digunakan untuk di tingkatan kelas 7 atau di SMP yaitu misalnya nilai kebajikan yang mentuju hormat, bekerja,
diterima dan dimiliki atau disayang. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok satu dengan orang lain. Karena biasa di tingkatan SMP ada yang geng-gengnya, ada yang geng-gengnya, ada yang di geng inilah, geng itulah, sehingga itu yang akan memecah persatuan dan kolaborasi yang ada di kelas. Nah, di dalam membuat suatu perilaku baik anak didik kita maupun kita sendiri itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi. Misalnya saya terlambat ke sekolah. Saya terlambat ke sekolah karena ingin mendapatkan perhatian dari seorang guru. Misalnya ada seorang anak yang manja di rumah. Ketika datang di sekolah, dia terkadang dicuekin oleh gurunya. Sehingga dia berbuat sesuatu yang bisa menarik perhatian gurunya supaya diperhatikan. Padahal pada dasarnya anak ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin diterima dan disayang. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima, ingin mendapatkan kebebasan, ingin mendapatkan kesenangan, dan ingin mendapatkan penguasaan dan kekuasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi ketika ada anak yang ingin memiliki kebutuhan dasar penguasaan, mayoritas anak itu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dia memiliki obsesi yang tinggi. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa saja yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Jadi ini berdasarkan dengan hobi dan kesukaan anak didik kita. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bersenda gurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Selanjutnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan ingin diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya karena biasanya mereka itu adalah bersifat manja. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, begitupun sebaliknya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Selanjutnya yang keempat, anak-anak dengan kebutuhan bebas, yaitu anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan selalu mencoba hal yang baru dan menarik. Biasanya ini terkait dengan kegiatan fisik, baik itu olahraga dan sebagainya. Ini berhubungan dengan psikomotor siswa. Dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Misalnya di dalam dunia berkualitas bisa berisi orang-orang. Misalnya orang-orang terdekat kita, misalnya keluarga, suami, istri, anak, dan orang tua. Murid juga kita mempunyai gambaran dan dunia berkualitas mereka. Tentunya, sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu positif
dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Restitusi 5 posisi kontrol. Ini sudah poin kelima Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, nanti saya berikan hukuman seperti ini. Kalau tidak mengerjakan PR, nanti saya jemur di bawahnya. Kamu selalu saja salah. Ini adalah kata-kata yang sering muncul ketika kita di dalam posisi kontrol penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu ini kenapa selalu ketika mengerjakan tugas selalunya terakhir? Apa yang kamu kerjakan sehingga kamu selalu terakhir? Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja. Artinya monoton kepada guru itu saja. Tidak ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Padahal subjek di dalam kelas itu adalah siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, atau siswa itu merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, misalnya kata-kata lembut yang sering muncul di sini adalah kata-kata yang tidak terlalu menekan siswa, tetapi kata-kata di sini adalah memojokkan atau menyudutkan siswa sehingga dia merasa gagal di dalam melakukan sesuatu. Misalnya, saya kecewa dengan kamu. Dulunya kamu pintar, kenapa sekarang tidak? Dulunya kamu rajin, kenapa sekarang malas? Nah, ini adalah kata-kata yang sering muncul ketika di dalam posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, sehingga mau tidak mau anak itu merasa bersalah. Kedua, ibu kecewa sama saya, padahal dia menaruh harapan besar terhadap diri saya. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, bahwa kamu harus datang tepat waktu, harus mengerjakan soal dengan tepat waktu dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Sehingga siswa itu merasa bersalah, sehingga dia merasa bahwa saya gagal menjadi siswa yang baik. Gimana coba kalau orang tua kamu harus berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka, karena secara tidak sengaja dia merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Inilah posisi yang membuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Kita memposisikan diri ataupun pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Jangan sampai dia masuk ke aliran sesat. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri, bukan ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, ini adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar yang akan menjadi fondasi dalam bersikap dan berperilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi yang berperilaku. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama.
Jadi nilai-nilai kebajikan yang akan kita sebagai acuan kita tidak terlepas dari ras, golongan, suku, ataupun agama yang ada di lingkungan ini. Kemudian beberapa institusi atau organisasi di pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila adanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan sebagainya. Itulah nilai-nilai yang akan kita tuju di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 teori motivasi yang sering kita laksanakan, tapi kita tidak sadari bahwa ini teori motivasi yang saya lakukan. Menurut Dian, dalam bukunya Restructuring School Disciple menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi untuk melakukan sesuatu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saya ditugaskan untuk mengikuti seminar. Di dalam diri saya tidak mau, tapi terpaksa saya lakukan karena saya takut dihukum atau ditegur sama pimpinan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu hanya karena ingin dipuji, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kemudian teori yang ketiga, yang seharusnya teori yang kita tuju bersama. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan itu atas dasar motivasi kita sendiri yang ingin adanya perubahan, belajar secara mandiri dan berkolaborasi seterusnya. Umumnya begitu. Selanjutnya hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kapan hukuman itu ada? Ketika siswa membuat pelanggaran. Misalnya di dalam aturan sekolah kita, siswa diharuskan menggunakan sepatu warna hitam. Tetapi ketika ada siswa yang menggunakan sepatu warna putih, secara otomatis hukuman itu akan layu secara sendirinya. Hukuman itu akan bersifat searah. Hukuman itu berawal dari guru itu sendiri. Hukuman merupakan identitas gagal yang akan mengakibatkan kegagalan di dalam diri siswa kita. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Atau penghargaan dari pihak guru ketika dia berbuat baik atau sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Inilah yang sering terjadi. Kemudian selanjutnya penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya ketika siswa saya berhasil melakukan kegiatan ini, saya akan memberikan hadiah. Jadi otomatis siswa itu akan terpacu untuk melakukan sesuatu itu agar bisa mendapatkan penghargaan atau pujian dari seorang guru. Tetapi kapan tidak ada lagi stimulus ataupun respon yang diberikan kepada seorang guru untuk siswa, tidak ada lagi penghargaan yang akan diberikan, secara tidak sadar siswa itu juga akan menarik diri untuk melakukan hal tersebut. Karena dorongannya hanyalah penghargaan. Dia hanya ingin mendapatkan hadiah atau ingin mendapatkan pujian. Selanjutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta akan kehilangan motivasi dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik,
Maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di dalam restitusi ini, ketika ada siswa yang berbuat melanggar aturan atau melanggar keyakinan, guru di sini akan mengadakan kolaborasi dengan siswa dengan mengikuti 3 tahapan restitusi. Yang pertama yaitu menanyakan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama. Jadi ketika ada siswa yang berbuat kesalahan, guru dan siswa akan berkolaborasi untuk mencari solusi bersama sehingga siswa itu merasa tidak terhakimi. Selanjutnya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi makanya disarankan di dalam kelas kita buat keyakinan kelas, bukan aturan kelas. Di dalam membuat sebuah keyakinan kelas, kita berkolaborasi dengan siswa. Siswalah yang membuat aturan itu atau keyakinan itu, sehingga keyakinan itu akan tertanam di dalam dirinya bahwa keyakinan ini adalah saya yang buat, dan seharusnya saya tidak melanggarnya. Misalnya contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Sebenarnya maknanya sama, cuma hanya dalam penempatan kalimat yang baik. Jangan berlari di kelas. Ini lebih dominan kepada larangan ataupun aturan yang keras misalnya. Berbeda dengan berjalanlah di kelas atau di koridor. Ini sekedar semacam himbauan atau ajakan kepada siswa. Contoh keyakinan kelas, baik di tingkatan kelas 1, kelas 5, dan tingkatan kelas 7. Untuk keyakinan kelas di kelas 1, karena siswanya masih berumur 7 tahun, sehingga bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa yang sederhana. Misalnya keyakinan di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, dalam hal ini mengerjakan tugasnya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai atau tidak berkelahi, tidak mengganggu teman. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selanjutnya contoh di keyakinan di kelas 5. Bahasanya sudah agak sedikit naik karena sesuai dengan jenjang. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu dan menolong temannya. Selanjutnya, contoh keyakinan yang bisa digunakan untuk di tingkatan kelas 7 atau di SMP yaitu misalnya nilai kebajikan yang mentuju hormat, bekerja,
diterima dan dimiliki atau disayang. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok satu dengan orang lain. Karena biasa di tingkatan SMP ada yang geng-gengnya, ada yang geng-gengnya, ada yang di geng inilah, geng itulah, sehingga itu yang akan memecah persatuan dan kolaborasi yang ada di kelas. Nah, di dalam membuat suatu perilaku baik anak didik kita maupun kita sendiri itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi. Misalnya saya terlambat ke sekolah. Saya terlambat ke sekolah karena ingin mendapatkan perhatian dari seorang guru. Misalnya ada seorang anak yang manja di rumah. Ketika datang di sekolah, dia terkadang dicuekin oleh gurunya. Sehingga dia berbuat sesuatu yang bisa menarik perhatian gurunya supaya diperhatikan. Padahal pada dasarnya anak ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin diterima dan disayang. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima, ingin mendapatkan kebebasan, ingin mendapatkan kesenangan, dan ingin mendapatkan penguasaan dan kekuasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi ketika ada anak yang ingin memiliki kebutuhan dasar penguasaan, mayoritas anak itu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dia memiliki obsesi yang tinggi. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa saja yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Jadi ini berdasarkan dengan hobi dan kesukaan anak didik kita. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bersenda gurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Selanjutnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan ingin diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya karena biasanya mereka itu adalah bersifat manja. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, begitupun sebaliknya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Selanjutnya yang keempat, anak-anak dengan kebutuhan bebas, yaitu anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan selalu mencoba hal yang baru dan menarik. Biasanya ini terkait dengan kegiatan fisik, baik itu olahraga dan sebagainya. Ini berhubungan dengan psikomotor siswa. Dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Misalnya di dalam dunia berkualitas bisa berisi orang-orang. Misalnya orang-orang terdekat kita, misalnya keluarga, suami, istri, anak, dan orang tua. Murid juga kita mempunyai gambaran dan dunia berkualitas mereka. Tentunya, sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu positif
dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan Ismail. Restitusi 5 posisi kontrol. Ini sudah poin kelima Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, nanti saya berikan hukuman seperti ini. Kalau tidak mengerjakan PR, nanti saya jemur di tabahnya. Kamu selalu saja salah. Ini adalah kata-kata yang sering muncul ketika kita di dalam posisi kontrol penghukum. Selalu yang terakhir selesai. Kamu ini kenapa selalu ketika mengerjakan tugas selalunya terakhir? Apa yang kamu kerjakan sehingga kamu selalu terakhir? Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja. Artinya monoton kepada guru itu saja. Tidak ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Padahal subjek di dalam kelas itu adalah siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, atau siswa itu merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, misalnya kata-kata lembut yang sering muncul di sini adalah kata-kata yang tidak terlalu menekan siswa, tetapi kata-kata di sini adalah memojokkan atau menyudutkan siswa sehingga dia merasa gagal di dalam melakukan sesuatu. Misalnya, saya kecewa dengan kamu. Dulunya kamu pintar, kenapa sekarang tidak? Dulunya kamu rajin, kenapa sekarang malas? Nah, ini adalah kata-kata yang sering muncul ketika di dalam posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, sehingga mau tidak mau anak itu merasa bersalah. Kedua, ibu kecewa sama saya, padahal dia menaruh harapan besar terhadap diri saya. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, bahwa kamu harus datang tepat waktu, harus mengerjakan soal dengan tepat waktu dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Sehingga siswa itu merasa bersalah, sehingga dia merasa bahwa saya gagal menjadi siswa yang baik. Gimana coba kalau orang tua kamu harus berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka, karena secara tidak sengaja dia merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Inilah posisi yang membuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Kita memposisikan diri identitas berhasil ketika dia berada di posisi yang ketiga, empat, dan kelima. Yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kita menjalin keakraban antara guru dengan siswa, sehingga siswa menganggap kita sebagai teman dan sebagai guru mereka. Dan biasanya di dalam teori kontrol ini, posisi kontrol ini, mereka akan sering berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo bantulah demi bapak. Kalau kamu terlambat terus, bapak guru akan memarahi oleh kepala sekolah, karena bapak guru yang pikir hari ini.
Ya, kita merasa akrab dengan siswa kita. Kemudian yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Artinya kita menagih. Yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Biasanya hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, ini adalah hal yang pernah terjadi. Misalnya kalau di tingkat SD, kalau gurunya kelas 3 ya kelas 3 saja, gurunya kelas 4 ya kelas 4 saja, kelas 5 ya kelas 5 saja. Jadi hanya dengan guru-guru tertentu saja, tidak untuk guru lainnya. Misalnya saya meminta tolong kepada kelas 4 atau kelas 3 misalnya. Mau tidak mau pasti secara pertama dia akan menentukan saya. Karena yang terlihat dalam pikirannya, bukan guru itu, gurunya kelas 5, pasti tidak panggil siswanya kelas 5. Tidak panggil ke gurumu. Dan perilaku yang baik, yaitu hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar kita, mulai dari ingin disayang, diterima, mendapatkan pengesahan, mendapatkan pengakuan, bertahan hidup. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang menjadi atau yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ini adalah kata-kata yang sering muncul di dalam segitiga restitusi. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita di sini tidak secara otomatis menjustis menghakimi anak didik kita. Selanjutnya sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan yang pernah kita buat. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Selanjutnya, aksi nyata yang kedua yaitu pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid-murid di sekolah. Selamat menyaksikan. Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, dan keyakinan itu akan menjadi acuan kelas kita, menjadi keyakinan kelas kita. Nah sekarang silakan tuliskan apa-apa yang akan menjadi keyakinan di kelas kita. Nah sekarang coba tuliskan keyakinan yang menurut kalian yang bisa kita terapkan di kelas ini. Apa saja? Nanti kita akan revisi bersama. Kan tidak menutup kemungkinan nanti ada keyakinan di antara anak-anakku semua yang keyakinannya sama. Jadi kalau ada keyakinan yang sama, kita sepakati ambil yang satu saja, ya. Selesai, kita akan tempelkan di papan tulis keyakinan kelas kita. Bagaimana sudah?
Sudah? Ya, tidak apa-apa. Bentar, nanti ditempelkan di papan tulis ya. Oke? Ya, oke. Stop ini dulu. Sekarang silakan ditempelkan di papan tulis. Maju satu persatu ya. Dimulai dari Semita. Coba maju tempelkan keyakinan kelas menurut Semita. Setelah ditempel semua keyakinannya, kita akan baca satu persatu ya. Ya, silakan maju semuanya satu persatu ya. Biasakan antri. Silakan maju swing. Apa maju saja. Akmal. Banyak keyakinannya karena kita banyak dalam satu kelas ya. Berdasarkan dengan keyakinan kalian. Yang pertama, tidak bertengkar, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum belajar, menghargai teman, tertib belajar, harus mengerjakan piket kelas. Nah, jadi ini adalah salah satu keyakinan yang dibuat oleh temannya. Selanjutnya, tidak bertengkar. Nah, ini sudah sama ya. Sudah sama. Jadi nanti kita ambil hanya yang satu saja. Tidak membuang sampah sembarangan. Harus mengerjakan piket sekolah, menghargai teman, tidak bertengkar. Tidak membuang sampah sama, menghargai teman, menjaga lingkungan kelas. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membiarkan kelas lain masuk ke dalam kelas. Ya, ini adalah masing-masing keyakinan yang telah dibuat oleh kalian semua. Kita akan merangkum menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas kita. Dan hanya satu orang yang menulis ya, supaya tidak ada keyakinan yang double-double. Jadi yang pertama, sebelum menulis, tadi yang paling banyak di sini adalah membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi kira-kira kalimat apa yang bagus di situ? Menjaga kebersihan. Jadi tulis menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kemudian ada juga tadi yang mengatakan tidak boleh bertengkar. Kira-kira gunakan lagi stick begini. Satu saja, satu begini ya. Satu aturan, satu keyakinan kelas, satu lembar. Jadi nanti di sini satu, ini terlanjur tidak apa-apa.
saling menghormati. Ya kan? Karena tadi di sini tidak bertengkar. Jadi di situ adalah saling menghormati. Persatu. Coba maju. Ya, tempelkan. Coba Batam maju ke depan sini, Batam. Coba pegang sini, Batam. Yang lain cepat maju satu persatu. Ya, tempelkan. Ya. Bawa mana? Ada? Ada? Sudah habis? Oke, coba Alif kamarnya sini. Coba Alif, coba dibacakan. Ya, saling menghormati sesama. Ya, saling membantu sesama. Apa lagi? Ya, silakan duduk dan videonya sudah matikan. Ya, jadi ini adalah keyakinan kelas kita ya. Jadi sebisa mungkin kita harus menghargai dan menghormati apa yang telah kita yakini bersama. Demikianlah aksi nyata saya terkait dengan modul 1.4 budaya positif dan pembentukan keyakinan kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.